bapaknya. Apalagi itu kan orang lama itu kan secara data kependudukan itu kan tidak valid atau bisa dimanipulasi gitu ya. Berbeda dengan saat ini yang anak baru lahir di rumah sakit itu kita juga boleh percaya boleh tidak kan gitu. Itu. Dan kalau ternyata salah kan tidak dianggap tidak la ibrota al-bayini khota'u. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ustadz sekalian, ini ada sebuah pertanyaan masuk ke WA kita. Jadi saya langsung bacakan saya Ustadz ya. Ini terkait dengan nasab nih. Ada yang bingung nih. Assalamualaikum Ustadz, mohon arahan. Ibu A mulai kecil tinggal bersama Ibu B. Bapak aja dulu. Bapak B. Oh ya. Dan istrinya C. C. Tapi ada beberapa keluarga bilang kalau Ibu A, B itu bukan ibu kandungnya. bapak kandung, bukan bapak kandung, Ya. bukan bapak kandung dari A. Oke, ada yang bilang bahwa bapak B itu bukan ayah kandung dari Ibu si A. Oke. Gitu. Yang bilang ada yang bilang keluarga itu yang bilang. Pertanyaannya adalah Mohon maaf jika ibunda kami tiada. Itu Ibu C. A. Ibu A. Oh, itu A. oh, anaknya, anak dari A yang nanti ditanya. Ya ini simbahnya itu. Oh iya. Apa bisa menggunakan binti B? Terima kasih Ustaz. Karena ada kabar itu kan. Ya, betul. Di anak dari Ibu A itu bertanya. Ya, anaknya yang nanya. Ya, Cucunya B. Oh, cucunya B. Betul. Itu Ustaz. Jadi untuk masalah nasab ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita berhati-hati karena nanti urusannya dengan hak, dengan kewajiban yang semuanya merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mawaris. Ibu A yang sudah mengaku dan memang buktinya di situ tinggal bersama dengan ayahandanya bapak, yaitu bapak B. Dan istrinya Ibu C. Kalau bisa diperkuat dengan misalnya tadi sudah ada kesaksian dari pelakunya sendiri, mungkin ada kesaksian dari yang lain yang melihat dari kecil ya memang lahir dari rahim Ibu C dengan suami bapak. Diperkuat dengan dokumen-dokumen kenegaraan, akte dan yang lain. Maka kita berpegang teguh pada kaidah fikih yaitu yang berbunyi al-yaqinu, keyakinan, la yuzalu, tidak dapat dihilangkan, atau di dalam beberapa lafaz la yazulu, tidak dapat hilang, bisyakki, dengan keraguan. Yang sudah benar, yang sudah diyakini, ya itulah yang dipegang. Adapun tuduhan-tuduhan apalagi dengan kalau tadi ya, kita karena tidak bisa mengonfirmasi ada apa ini kok ada tuduhan muncul seperti itu ya. Nah, tuduhan-tuduhan ini apalagi ya kalau pada keluarga yang sudah jelas-jelas ya, dengan bukti demikian kok ada tuduhan, maka bagi para penuduh ya, marilah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani pinnasi, dua hal di antara manusia, huma bihim kufrun, yang apabila dilakukan maka dua hal ini bisa membawa pada kekafiran, naudzubillah min dzalik. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, menuduh nasab. Maknanya apa? Ada dua makna. Yang pertama fa maknahu at-ta'iru, yang pertama memperolok nasab. Oh, kamu anaknya keluarga yang tidak beres, padahal nggak ada apa-apanya ya, tidak terbukti, tuduhan, ejekan, hinaan. Au ayun fa nasabuhu, atau yang kedua meniadakan nasabnya, kamu bukan anaknya si B, itu bukan bapakmu yang asli, ini anak bukan anakmu, tanpa ada angin, nggak ada hujan ya, tidak ada bukti, maka inilah yang dinamakan sebagai at-ta'nu fin nasab.
bagi ibu ya penanya ya boleh mengucapkan dan berhak mengucapkan A binti B tanpa ada keraguan. Ya, kalau jadi kita dengan yang dari informasi yang kita dapatkan ini. Terkait dengan nasab yang penanya tadi ya, nasab ibunya itu ya. Nah itu nanti bisa didatangkan orang-orang yang mengatakan bahwa ibunya itu tidak bernasab ke Pak gitu ya. Karena bisa jadi nanti barangkali Pak B itu nanti itu memang suami kedua misalnya. Ya, bisa jadi. Nah, suami kedua yang ibunya itu ketika kecil sudah mendoktrin, sudah ditinggal atau dicerai lah dari suami yang pertama, sehingga didoktrin oleh pihak ibunya bahwa inilah bapakmu misalnya, sehingga dari akte dari nanti dirubah ke bapaknya. Apalagi itu kan orang lama itu kan secara data kependudukan itu kan tidak valid atau bisa dimanipulasi gitu ya. Berbeda dengan saat ini yang anak baru lahir di rumah sakit itu sudah langsung include ke ke data kependudukan gitu. Maka di dalam konteks ini solusinya sebenarnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa itu bukan bapak kandung dari ibunya itu sebaiknya untuk dikonfirmasi, ditabayun, dan itu harus melalui persaksian yang disumpah. Karena di dalam kitab Al-Asbah wa Nadzair itu disebutkan bahwa yushhadu bisama'i fitnaini wa isyrina maudhi'an. Di dalam persyahadatan yang langsung hadir semuanya secara offline ya, tidak boleh online, itu hadir semuanya adalah dalam perkara nasab atau penasaban seseorang. Itu harus betul-betul persaksiannya kuat, bisama itu fil majlis, di dalam majlis, bukan hanya kabar-kabar yang liar yang tidak ada dukungan ini data bukti yang valid itu. Nah, selama yang mengatakan bahwa itu bukan orang tua kandungnya, itu tidak mendatangkan data valid, maka sebaiknya tetap yang dijadikan acuan adalah bahwa perkataan yang awal bahwa ibunya itu tetap bernasab dengan Bapak B tadi gitu. Kabar-kabar informasi yang liar yang belum ada bukti nyata itu sebaiknya dikesampingkan dulu. Ketika sudah bukti nyata bahwa ibunya itu memang tidak ada nasab dengan Pak B tadi, maka sebaiknya yang digunakan adalah data yang valid dan kuat, dan melalui persaksian tadi bisama harus hadir semua gitu. Bagaimana kalau sudah ditempuh tapi ternyata salah, misalnya khawatir nanti kita mendoakan orang tua kalau B-nya salah gimana, seperti Pak Modib mendoakan itu kan lengkap ya, binti-bintinya. Di dalam masalah doa ini ya, misalnya kita sudah menempuh jalan terbaik tapi kok misalnya tetap salah, misalnya tetap salah ya, B-nya salah ya, tetap sampai yang namanya doa-doa seorang anak kepada ibunya sampai dalam masalah ini, karena di dalam masalah doa ini berlaku al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Dalam masalah doa itu yang diterima itu ya maksud dari si pendoa ini bagaimana, bukan pada lafaz dan susunan kata-kata itu ya. Sebagaimana Allahumma maghfir lahu warhamhu wa enggak, misalnya itu yang salah, Allahumma anna rabbuka Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana ana rabbuka. Saking senengnya kan. Salah, tapi kan ora dihukum. Yang dimaksud orang itu apa? Itu yang bukan dari alfat wal mabani. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Ibu penanya ini, semisalnya kalau sudah menempuh jalan terbaik dengan penuh kehati-hatian sebagaimana yang disampaikan Ustadz Imad, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Heri, kemudian diputuskan ini bintinya ini, kok ternyata menurut Allah masih salah misalnya, sebenarnya yang ini misalnya yang awal atau yang akhir.
Nah, doa anaknya meskipun bintinya salah, atau doa Pak Modin ya, meskipun bintinya salah ya, Allah tetap memandang Maha tahu. makosidnya ya, sama aninya, bukan ke binti-bintinya tadi. Gitu kan. Kaca khusu itu kan kedudukannya masih kalam khobar. Ya. Kalam khobar itu kan ya ihtamal asid wal kadhib, bisa benar bisa salah. Bisa Dan kita juga boleh percaya boleh tidak kan gitu. Itu. Dan kalau ternyata salah kan tidak dianggap Tidak. la ibrota La bidoni ibrota. al-bayyini khata'uhu. Ya. Gitu. Yang itu apa artinya itu? Tidak dianggap don yang ternyata keliru. Yang jelas Tidak salahnya. dianggap La ibrata Kira-kira. bil bayni Iya. khata'uhu. Anggapan yang ternyata keliru secara faktual di kemudian hari itu tidak dianggap Tidak sebagai dikasih sebuah hukum. kesalahan hukum. Oh. Dan itu sebenarnya kalau pembuktiannya mungkin kalau DNA nggak mungkin ya. Itu ke orang-orang yang dulu kelahirannya gimana, nah, orang-orang yang sezaman itu. Oh. Mengalami Ya, mengalami ano, mungkin bukan sezaman banyak Banyak. udah banyak roh deh. Nah, Sing mungkin 15 tahun lebih tua dari itu. bisa dikonfirmasi Iya. tentang peristiwa itu terjadi. Temannya yang lebih tua. Ya. Syukur-syukur Bu Bidan atau Mbah Dukun. Iya, bisa di lain karo iko. Apalagi bukan bayinya masih hidup. Nah, Ah, malah Haji. bagus. Menarik. Selesai itu. Menarik. Nah, ini karena tadi juga kita coba kulik-kulik dari penanya ini masih belum menjawab. Nah, mungkin kita untuk jawabannya pertanyaannya seperti ini. Nanti silahkan Ibu bisa ditonton ini kalau misalnya nanti masih ada kekeliruan. Wah, di pertemuan selanjutnya kita malah langsung bisa live telepon. Kalau begitu jazakumullah para ustadz. Saya tutup untuk pertanyaan ini. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.